Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, TB teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lufi Klima Alfasa dengan NIM C0312411084 dari kelompok 2 sulcus coronarius. Sini saya akan menjelaskan atau mereview materi tentang praktikum pada unit pertama, yaitu tentang sistem kardiovaskular. Nah, sebelum tahu lebih lanjut, saya akan memberikan pengantar berupa apa yang dimaksud dengan sistem kardiovaskular. Nah, untuk sistem kardiovaskular, dari namanya kita bisa tahu kalau kardio itu berkaitan dengan jantung, sedangkan untuk vaskular sendiri itu berkaitan dengan pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang terdapat pada tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang bekerja secara sinergis untuk mengedarkan darah dan lain-lain. Nah, untuk sistem peredaran darah atau sirkulasi darah pada tubuh itu ada dua, itu ada peredaran darah kecil yang disebut dengan sistem sirkulasi pulmonal, sedangkan untuk peredaran darah besar yang biasa kita sebut dengan sirkulasi sistemik. Nah, perbedaan antara sirkulasi pulmonal dan sistemik itu artinya untuk sirkulasi pulmonal itu berarti terjadinya peredaran darah yang menuju ke paru-paru, dan di situ terjadi difusi atau pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah darah tadi menyerap oksigen, maka akan berlanjut ke sirkulasi sistemik. Nah, yang dimana sirkulasi sistemik itu yang termasuk peredaran darah besar, yang artinya mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung atau core itu diselubungi oleh suatu lapisan tipis yang disebut dengan perikardium. Perikardium ini termasuk jaringan serofibrosa. Nah, yang dimana dia ini akan berfungsi untuk melindungi jantung dari bagian luar jantung supaya tidak bergesekan dengan bagian yang lain. Untuk perikardium sendiri itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada perikardium fibrosum yang merupakan lapisan terluar dari perikardium. Yang kedua ada perikardium lamina visceral. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada perikardium lamina parietal. Nah, yang ketiga itu ada perikardium lamina visceral. Nah, di antara perikardium lamina parietal dan visceral itu terdapat sebuah ruang kosong yang disebut dengan kafum perikardi. Nah, yang dimana di dalam kafum tersebut akan terdapat cairan jantung atau yang disebut dengan liquor perikardi. Fungsinya itu adalah sebagai pelumas pada saat jantung akan berkontraksi. Baik, selanjutnya itu untuk letak jantung sendiri itu masuk dalam spatium intercostalis 2-5, dan pada hewan-hewan itu biasanya untuk letak jantungnya itu berbeda-beda. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian jantung. Untuk struktur dari jantung itu pada mamalia dan aves atau unggas itu terdiri dari 4 ruangan jantung yang yakni memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel, yaitu atrium dexter dan sinister dan ventrikel dexter dan sinister. Nah, untuk atrium sendiri itu terdapat pelebaran yang bisa berbentuk sebagai ringginya yang bisa disebut dengan auricula. Nah, selanjutnya itu
ada septum atau sekat pemisah antara atrium dan ventrikel. Nah, untuk septum itu ada dua. Yang pertama itu septum atrial, itu sekat pemisah antara atrium dexter dan sinister. Nah, sedangkan untuk septum interventricularis yaitu sekat yang memisahkan antara ventrikel dexter dan sinister. Nah, lalu untuk bagian dalam jantung itu terdiri dari beberapa katup. Ada 4 katup. Nah, yang 2 itu termasuk katup atrioventricularis, yang artinya itu katupnya itu atau pintu masuk yang berupa daun atau bagian yang melengkung pada bagian jantung itu yang akan membuka tutup pada saat berkontraksi. Nah, itu untuk yang atrioventrikular ada katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Nah, katup bicuspidalis ini biasa disebut dengan katup mitral. Nah, jadi untuk katup yang terdapat pada jantung untuk pada ventrikel sebelah dexter itu terdiri dari 3 katup, makanya dia disebut dengan tricuspid. Sedangkan untuk bagian kiri atau sinister dia terdiri dari 2 katup atau bicuspid. Nah, selanjutnya ada 2 jenis katup lagi yang tipe semilunar atau berbentuk setengah bulan maupun bulan sabit, yaitu katup aorta dan katup pulmonal. Nah, untuk istilah dalam anatomis, katup itu disebut dengan valva. Jadi ada 4 jenis valva, yaitu valva tricuspidalis, valva bicuspidalis, valva aorta dan valva pulmonis. Selanjutnya itu bagian dalam jantung di bagian bawah di ventrikel itu terdapat musculi papillaris. Nah, untuk musculi papillaris itu dia akan berbentuk seperti gunung-gunung kecil di bagian ventrikelnya. Nah, untuk musculi papillaris itu menyesuaikan dengan jumlah katup pada ventrikel jantung. Jadi kalau katup di sebelah dexter itu ada 3, maka musculi papillarisnya juga 3. Nah, begitupun dengan jantung sebelah sinister. Nah, untuk penghubung antara katup atau valva dengan musculi papillaris tadi terdapat chorda tendinae. Jadi untuk strukturnya itu dia akan berupa benang-benang halus yang menghubungkan antara katup dan musculi papillaris. Lalu saya akan menjelaskan bagian-bagian jantung yang lain, yakni seperti sulcus. Nah, sulcus itu bisa dibilang sebagai alur yang terdapat pada jantung. Nah, untuk sulcus pada jantung itu terdiri dari 3. Yang pertama ada sulcus coronarius. Untuk sulcus coronarius itu dia akan mengitari bagian jantung, dan untuk sulcus coronarius ini dia akan memisahkan bagian atrium dan ventrikel. Jadi dia terletak di bagian tengah-tengah jantung. Terus selanjutnya ada sulcus atrioventricularis dexter yang biasanya disebut dengan sulcus untuk sulcus yang kedua itu sulcus interventricularis subsinosus. Nah, yang mana untuk yang subsinosus ini dia akan berjalan menuju ke apex cordis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sulcus interventricularis paraconalis. Nah, untuk paraconalis ini dia akan berjalan menuju agak belok dari apex cordis, maksudnya dia tidak menyampai apex cordis. Sedangkan untuk subsinosus dia akan untuk alurnya tadi itu akan menuju ke apex cordis. Nah, perlu diketahui apa itu apex. Nah, jadi untuk jantung itu dia bentuk seperti kerucut terbalik. Nah, jadi untuk bagian yang lebar sini itu disebut dengan basis, sedangkan bagian ujungnya itu disebut dengan apex.
yaitu apex cordis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah apa saja yang terdapat di jantung. Nah, untuk jantung itu dia ada aorta, vena, dan arteri. Nah, untuk aorta itu yang merupakan pembuluh darah terbesar yang terdapat di dalam tubuh. Nah, aorta ini akan melepaskan beberapa cabang, yaitu seperti seperti truncus brachiocephalicus dan arcus aorta. Nah, jadi untuk aorta itu terbagi menjadi dua, ada aorta yang ascenden dan descenden. Nah, untuk aorta yang ascenden dia akan memvaskularisasi bagian kranial, sedangkan yang descenden ini akan memvaskularisasi bagian kaudal. Jadi untuk aorta descenden dia akan lebih panjang, menembus hingga kafum abdomen, yang pertama dia akan menembus ke kafum torak, makanya dia disebut dengan dia akan menembus kafum toraks, dan menuju melewati diafragma, maka dia disebut dengan aorta diafragmatika. Selanjutnya dia masuk ke kafum perut atau kafum abdomen, maka disebut dengan aorta abdominalis, hingga ke bagian kaudal itu, atau ke kafum pelvis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.